Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Habis dong diolok-olok. Ini videonya nih ya. Gimana nggak lucu aja. Iya. Baru logonya Pak. Saya akan full mendukung PSI. Saya akan bekerja keras untuk PSI. Gajah! Aduh, kocak banget ya teman-teman semua. Sampai Bang Dasko aja singgung nih soal PSI yang mungkin ya merubah lambangnya menjadi gajah. Dan komentar netizen itu, gajah sama dengan gak punya ijazah, kok bisa pas gitu ya. Aduh, ngakak banget. Tapi teman-teman semua ada yang tantrum ya, ada yang marah besar, ada yang ngamuk-ngamuk nih di kolom komentar juga nih. Tentunya ya pendukungnya ya teman-teman semua. Ya, jadi PSI sekarang sudah terpilih lagi ya Kaisang Pangarep ya, yang dimana Pak Jokowi mengatakan PSI ini adalah partai yang demokratis. Maksudnya siapapun bisa untuk masuk ke PSI dan juga menjadi ketua umum PSI. Tapi nyatanya ya kita tahulah ya teman-teman semua. Kalau kata netizen tuh ini drama saja gitu ya. Dipersiapkan kandidatnya tapi yang terpilih ya itu juga gitu. Nah, kita akan melihat ya reaksi dari netizen, bagaimana tanggapan dari Bung Dasko ya, yang sedikit menyinggung soal lambang PSI dan juga komentar netizen mengenai perubahan lambang PSI. Tapi sebelum kesana kita lihat dulu komentar di akun X. Ini tweetan dari Gomba. Keren juga bola lambung dari Bang Dasko ini. Kalau smash ini tepat waktu dan tepat arahnya. Tipis-tipis dulu kayaknya. Kalau gue mah udah tahu dari awal panggung belakangnya gimana. Makanya gue bilang kemarin Prabowo sudah cerdas politiknya. Sisa-sisa mantan sudah tipis katanya. Bang Dasko ini nggak takut diserang buzzer beras ya. Berani-beraninya nyindir partai gak ada ijazah katanya. ini yang nge-tweet itu loh teman-teman semua ya. Senggol PSI, Dasko diserang pendukung Jokowi. Banyak yang nulis gini, Dasko dijaga omongannya, tanpa Jokowi Prabowo tidak akan pernah jadi presiden. Ngeri kali ya. Berarti rakyat ini nggak ada nilai sama sekali nih ya. Bukan rakyat yang memilih, melainkan Pak Jokowi. Wah, luar biasa sekali ya. Ngeri. Oh ya, bongkar katanya. Kayaknya kalau Gerindra Prabowo bongkar kasus ijazah palsu Jokowi keluarganya gengnya tamat. Kalau Jokowi geng bongkar kasus Prabowo, mungkin rakyat bisa kasih maaf karena berharap Prabowo makin ngegas berantas korupsi mafia dan lebih pro rakyat tentunya guys. Nah, dan juga tweetan dari Bang John Sitorus ya, pada akhirnya partai PSI menemukan polanya sebagai partai kosong kepala ketuanya, lebih kosong lagi isi kepala pemuja-pemujanya. Ngeri sekali. Tak percaya, coba saja tanya pendapatnya soal geopolitik dan tarif impor. Jangan berekspektasi besar, orde baru saja dia not found. Kita lihat videonya. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi Iya. Baru logonya Pak. bukan saya ngomong. Yang di sini ntar jadi kancil. Iya. Baru logonya Pak. Mana solidaritasmu? Gajah! Untuk bisa turut serta membantu saya nanti di DPP. Izinkan juga saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kader PSI karena saya gagal membawa partai ini masuk ke Senayan. Tapi ingat,
Di 2029 nanti kita akan menjadi partai yang diperhitungkan. Percaya sama saya. Bener juga tuh captionnya ya, kalau percaya sama Kaisang ya musyrik namanya. Tapi kita tidak membahas itu ya. Pada intinya banyak orang yang belum percaya dengan partai PSI, apalagi ketua umumnya Kaisang yang ketika itu ditanya soal orde baru aja not found, alias tidak tahu dan tidak bisa menjawab itu. Bagaimana kualitas pengalaman beliau gitu ya, Kaisang di dunia politik, ya nol juga gitu loh. Apalagi banyak sekali netizen yang terus komentar soal gratifikasinya jet pribadi kemarin tuh yang sampai sekarang juga belum jelas tuh ya kan. Tambah repot kan. Asli emang kalau netizennya plus 62 ini nggak ada obat. Asli nggak ada obat. PSI yang lagi seneng-senengnya ganti logo dari mawar menjadi gajah. Habis dong diolok-olok. Ini video ini ya. Gimana nggak lucu aja. Iya. Baru logonya Pak. Ini lagi nih. Yang paling multi nih yang ini nih. Kak, untuk jamur yang ada keraknya bisa pakai ini ya, Salicylum spiritus. Ampun emang netizen plus 62 ini, ampun. Woi udah woi, PSI lagi seneng-senengnya tuh, jangan diganggu dulu. Waduh, logonya berubah jadi hidung panjang. Dari mawar berubah menjadi gajah. Apakah sebenarnya PSI ini pengen pakai logo Pinocchio? Tapi karena Pinocchio terlalu tendensius dan terlalu sensitif, makanya PSI memilih gajah untuk logo yang baru. Lebih aman tapi maknanya sama, yaitu berhidung panjang. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Gajah di hutan kehilangan lahan, gajah di kota kehilangan ijazah. Bukan gue yang ngomong, bukan. Ini biasa netizen nyambung-nyambungin yang gak nyambung. Kalian paham dong. Jadi partai kebanggaan kita semua ini, PSI, ngerubah logonya jadi gajah. Bertepatan dengan krisis gajah di Sumatera, nyambung gak sih? Atau emang ini diciptakan buat melawan banteng? Tapi gue gak tertarik dengan itu semua. Gue lebih tertarik dengan 2029 akan jadi seperti apa. Paham dong akan jadi seperti apa? Gue sih paham. Masa lo gak paham? Paham dong pasti. Hancur. Heboh, logo PSI ganti gambar gajah. Dan parahnya netizen mengartikan gambar gajah itu nggak ada ijazah. Jangan nggak ada ijazah, mungkin gajah itu Gajah Mada karena kuliahnya di Gajah Mada. Tapi kalau menurut penafsiran saya sih, kenapa gambar gajah? Gajah ini mau melawan macan. Jadi kalau gajah udah marah, macannya bisa diinjak-injak, bisa digendel-gendel, dibanting-banting tuh macannya itu. Macannya siapa? Yang bilang macan Asia itu mungkin ya. Mau dimakan tuh sama gajahnya. Kalian paham kan? Paham kan, tafsirkan sendirilah. Enggak, ini karangan, ini kartun. Kartun. Kalau saya sebagai masyarakat ya, sebagai rakyat ya, lebih suka dengan logo PSI yang lama. Kalau logo PSI yang baru itu terkesan kayak logo semen. Semen. Kalau kalian mikirnya itu logo apa? Hah? Logo permen. Ya mudah-mudahan ini bukan paten ya, atau ini hanya rumor. Saya berharap logo PSI tetap logo yang lama. Padahal saya dulu pernah punya cita-cita gabung PSI, tapi karena logonya udah gambar gajah, saya nggak mau. Ya mudah-mudahan ini bukan permanen lah. Balik lagi ke logo yang lama ya. Aduh serem ya. Gajah nggak ada ijazah, Gajah Mada. Guys, lo masih inget kagak? Waktu Abah Aos bilang Anies Baswedan itu seperti Imam Mahdi. Lo masih keinget kagak? Abis tuh Anies Baswedan dicaci maki sama
Bani Kurap. Nah, sekarang ada nih, bentar gue kasih tahu. Tara Majreng. Kira-kira Bani Kurap komenin nggak ya? Gue pengen lihat Bani Kurap tuh komen kayak gimana. Bilang Jokowi penuhi syarat untuk jadi nabi. Nabi apaan ya? Nabi Jokowi kagak pantas. Begitu amat namanya Nabi Jokowi. Apa emang harus tolol sih untuk jadi presiden sama wapres di negara ini? Coba deh lu bayangin, untuk jadi guru aja kita tuh harus sarjana loh, Cuk. Untuk jadi guru SD, guru SMP, kepala sekolah aja deh, kita harus sarjana loh. Untuk daftar kerja, kita ke Jakarta sana, kita tuh minimal tuh harus S1. Lulusan SMA itu kadang nggak kepake. Ini untuk jadi syarat kepala negara itu nggak apa-apa, nggak sarjana, nggak S1. Padahal kan kepala negara ini penting ngatur hubungan internasional, ekonomi yang besar dan lain-lain. Tapi MK justru malah menolak syarat S1 untuk Wapres sama Presiden. Ini gokil ini asli, goblok dan dekil. Tapi ini kan hukum alam aja. Kalau ada yang memuja-muja seperti Damanik, ya seperti Bung Norman, ya kan ada juga dong yang mengkritisinya gitu loh. Itu hukum alam. Sebab apa namanya? Sebab musabab kan. Maaf, bukan memuja ya, ya, tapi keterlaluan cara-cara kalian itu. Oke. Jadi kalau ada yang bukan memuja apa namanya? Ada yang membela-bela Pak Jokowi, ya ada juga yang mengkritisinya. Orang baik harus dibela, itu ya. Nah, orang baik ada juga yang mengkritisinya. Dan itu hukum alam saja. Nah, cuma Pak Jokowi kalau urusan soal muji-muji, dia tenang. Ya semua orang kalau dipuji-puji tenang kan. Tapi urusan orang mengkritiknya, beliau ya seperti yang sekarang, bereaksi sedemikian rupa gitu. Kalau dulu Bang Ray termasuk yang muji-muji tidak? Oh, saya 10 tahun lalu ketika awal saya 2019 saya sudah mengatakan cara Pak Jokowi mengelola bangsa ini persis seperti Orde Baru 11-12 dengan Orde Baru. Oke. Jadi saya nggak ikut dengan isu ijazah, tapi soal kebijakan Pak Jokowi banyak yang saya kritik itu. Nah, tapi di luar itu pertanyaannya apa yang membuat Pak Jokowi sekarang kok agak beda nih? Kalau di zaman dahulu Pak Jokowi seperti menyepelekan nih isu-isu kayak begini gitu. Misalnya ijazah palsu ini kan udah berkembang sejak 4 tahun yang lalu kan. Tapi Pak Jokowi nggak ambil peduli tuh. Justru bisa ngambil keuntungan dari isu itu gitu loh. Nah sekarang kenapa Pak Jokowi sendiri yang aktif nih? Ya kan terakhir ini untuk mengatakan saya seperti di downgrade nih, diganggu kredibilitasnya gitu. Saya kira ada 2 persoalan. Persoalan pertama tadi Bung Hosin sudah menyebutkan ada unsur mulai betul-betul agak tersinggung gitu ya. Yang kedua, Pak Jokowi mulai kehilangan teman, mulai kehilangan kawan. Kalau dulu waktu berkuasa ya banyaklah teman yang membela kan, khususnya saat itu PDI Perjuangan kan. Jadi diminta nggak diminta, udah langsung aja PDI Perjuangan terlibat untuk ikut serta membackup Pak Jokowi, sehingga isu soal apa yang disebut dengan ijazah palsu macam-macam agak turun kan gitu, agak dapat cepat lah turunnya itu. Sekarang udah ada bahwa beliau berteman dengan banyak orang, iya tapi teman yang mau cari untung gitu loh. Belum tentu teman yang mau rugi gitu. Nah tinggal Damanik sama Norman sekarang dia kan rugi nggak rugi kita temani Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Yang lain ya, cari untungnya. Kalau dia lihat untung ya kita ke sana, kita merapat. Tapi kan menarik, Pak Jokowi ini tidak memiliki partai saat ini, tapi kita melihat bagaimana luar biasa relawan di mana-mana dan bahkan hadir 2 orang diantaranya bersama kita. Nah iya, tinggal relawan kan. Partai politik coba. Masih banyak, Bung. Partai politik mana yang bela Pak Jokowi soal ijazah palsu? Soal pemakzulan, baru Golkar kan secara terbuka dan Nasdem lah ya mengatakan menolak. Yang lain ya 50-50, belum menyatakan menolak secara terbuka gitu. Nah jadi nggak ada kawan-kawan ini, kawan kalau lagi untung ikut, kalau lagi rugi ya lo rugi sendiri dong, mana gue ikut rugi.